Bacaan pertama. Aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat. Pembacaan dari nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam. Bunyinya, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, ia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Setiap orang berhak mempunyai cita-cita yang tinggi, termasuk menjadi orang besar. Gambaran orang besar biasanya mengarah pada seseorang pemimpin dengan segala kekuasaan dan wewenangnya, mempunyai banyak anak buah, selalu dihormati dan dilayani. Itulah gambaran orang besar di dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini, Yesus memberi gambaran lain soal jadi orang besar, dan yang digambarkannya itu persis terbalik 180 derajat dengan gambaran orang besar sebagaimana tertulis di atas. Menurut Yesus, jika seseorang ingin menjadi besar, maka orang itu harus melayani, bukan dilayani. Menghargai, bukan dihargai. Menghormati, bukan dihormati. Mau diperintah dan tidak memerintah.
di hadapan Allah, orang menjadi besar bukan karena pangkat, jabatan, dan kuasanya, melainkan karena hatinya yang penuh kasih, pribadinya yang selalu peka dan peduli dengan sesama, sifatnya yang tegas dan memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang besar, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga terutama di hadapan Tuhan. Di dalam keluarga, gereja, masyarakat, pemerintah, maupun di tempat kita bekerja. Kita kembangkan dan pupuk terus kerendahan hati dan kerelaan untuk melayani sesama dengan sukacita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Besar, semoga kami semakin rendah hati agar hidup kami semakin berkenan dan berharga di hadapan-Mu. Amin.